guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel YouTube saya dengan peternakan berbatu ring dadu GBR. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman, sedikit cerita suka duka beternak merebatu guys. Kalau untuk suka dukanya banyak sebenarnya pengalaman. Nah, ini ikutin saya dulu. Kita mau panen nih anakan si mantul. Ini saya udah di kandang mantul. Ini burungnya nih. Ini udah siap dipanen guys. Kita saksikan dulu. Nanti saya akan berbagi cerita suka dukanya ternak murai seperti apa. Nanti ya akan saya buka semua lah. Jadi nggak semua ternak itu mulus terus, nggak guys. Ya pasti ada juga yang gagal kan. Oke, langsung aja kita cek. Ini untuk sukanya ya kita panen seperti ini nih guys. Oke, kalau untuk suka ya pasti suka kalau kita panen nih guys. Contoh kayak ini nih, saya belum tahu ini anaknya berapa, tapi udah saya siapin. Anaknya dari kemarin udah berisik. Nih induknya udah pada marah-marah nih. Untuk sukanya ya seperti inilah kalau kita. Oh, ini induknya udah marah nih. Berapa? 1, 2, 3. Jadi 3 poin guys. Ya untuk pengalaman pribadi saya, kalau untuk beternak murai sendiri ya namanya kita usaha nih kan, ya kan pasti kan kita pernah ngalamin gagal, berhasil, ya itu udah ya seperti itulah namanya kita berbisnis, ya kadang gagal kadang kita berhasil, tapi dari kegagalan itu kita cari solusinya guys. Ini 3 poin. Nah, baru usia 7 harian ini. Di sini saya cuma bercerita aja ini untuk pengalaman pribadi saya. Jadi buat para breeding pemula, ya seperti saya juga pemula guys. Ini saya buka semua. Jadi kalau kita sudah ngambil anaknya di sini, sarangnya ambil nih guys. Kita tabur aja di sini. Nah. Pak, maaf Pak. Pak, maaf ini anakannya Pak. Anaknya ambil? Iya ini Pak, 3 Pak. Oh, iya. Ya, Pak. Maaf Pak. Was. Pintunya ini agak kental. Nah. Ini indukannya pada marah nih. Nah. Ini sebenarnya sih udah mabuk nih betinanya. Tapi mungkin masih bisa 1-2 kali lagi lah kayaknya itu untuk betinanya. Bulunya udah kusam banget. Nah, tapi nggak apa-apa. Oke, saya lanjut lagi. Jadi pengalaman pribadi saya, kalau untuk sukanya ya kita pas waktu panen nih guys, itu luar biasa, itu bahagia kita. Nah, untuk dukanya ya kita mengalami gagal panen. Ini kandang saya kemarin yang ini nih. Ini kemarin panen juga sebenarnya, cuman ya gitu guys, gagal panen nih. Yang ini anaknya dibuang nih kemarin. Nah. Nih sarangnya udah saya buang. Nggak tahu dia kenapa nggak mau ngangkutin. Biasanya kalau habis dibuang besok udah langsung ngangkutin lagi guys. Ya mungkin dia kaget atau apa, ada tikus atau kucing. Ya masalahnya soalnya kan atapnya kebuka. Tapi ya memang ada kelebihan dan keuntungannya. Ya kalau kelebihannya sih
dia bisa secara alami, dia bisa nikmatin berjemur, air juga saya air ngalir terus, air baru. Jadi ya kalau untuk burung sendiri seneng dia karena dia alami, matahari dapat, air selalu baru kayak di alamnya. Nah pasti burung senang lah. Kalau untuk kekurangannya ya karena kandang kebuka, kucing suka ngintip dari atas tuh kucing. Tapi ya gimana lagi, ya pasti di situ ada kelebihan, pasti ada kekurangan, nggak ada yang mulus lah. Ada orang ternak di kandang tertutup di dalam rumah, keuntungannya aman dia kan, di rumah kan di dalam, tapi untuk kekurangannya dia nggak dapat matahari, maksudnya nggak dapat matahari alami, maksudnya kan beda tuh matahari alami sama matahari yang ketahan dulu sama asbes yang fiber, itu kurang itu. Kalau menurut saya itu belum alami. Jadi suka dukanya ya sebenarnya, untuk dukanya jangan putus asa untuk semuanya, karena semua peternak pasti pernah ngalamin kegagalan guys. Dan bahkan saya sendiri pernah ngalamin 1 tahun itu nggak pernah hasil sama sekali, bahkan ya 1 tahun cuma ngasih makan burung doang. Dan sekalinya netas, burung betinanya lepas. Pas mau ngecek, kirain betinanya pada kemana ini kok nggak kelihatan. Waktu itu saya punya indukan poligami, dua-duanya nggak ada. Ternyata dua-duanya udah digelodok masing-masing, yang satunya netas guys. Tapi ya nggak tahu, baru masuk buka pintu betinanya keluar dan ada anaknya lagi tuh ya. Tapi akhirnya ya mati, ya masih kecil baru netes, indukannya lepas yang betina ya. Itu untuk dukanya salah satunya. Terus untuk dukanya yang lain, kita udah seneng nih panen semua, tahu-tahu tiba-tiba anakan dibuang semua. Pernah itu serentak, saya punya 5 kandang, itu netasnya hampir semua barengan, itu ya selisih sehari 2 hari. Waktu itu saya hitung ada sekitar 15 ekor anakan itu kalau saya total semua. Tapi karena ya kembali lagi ya kita belum rezeki ya guys. Hari itu juga semua indukan ngebuang anaknya, ada yang anaknya 4, ada yang 3, ada yang 2. Itu rasanya aduh ya, dari bahagia tiba-tiba seperti itu kan pasti kecewa gitu kan. Tapi ya kita kembali lagi, ini kan yang kita pelihara kan burung, makhluk hidup, dia punya nyawa. Nah, kalau waktunya mati, Allah udah nentuin mati, ya udah, emang gimana lagi, berarti umurnya cuma sampai segitu dan belum milik atau rezeki kita. Jadi untuk para breeding baru, saya kasih semangat dan motivasi, kalau mengalami kegagalan jangan pernah putus asa, karena selama kita masih mau berusaha mencoba, saya yakin pasti akan berhasil. Karena disitulah Allah menguji kesabaran kita. Nah, itu kadang orang udah nyoba ternak baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mungkin sampai 6 bulan. Nah disitu orang sudah nyerah dan akhirnya mutusin untuk berhenti, nggak mau ngelanjutin lagi. Padahal di situ kita diuji sama Allah sebenarnya. Kita belajar dari yang senior atau yang master yang udah lama menangkar.
dia kendalanya juga banyak guys. Jadi dia nggak hanya 1-2 bulan, enggak, dia mungkin ada yang sampai setahun 2 tahun. Bahkan saya pernah punya teman waktu itu, dia beli indukan mahal, dia beli indukan prestasi harga 50 juta kalau nggak salah waktu itu. Dia ternak, dia punya sepasang doang, dia ternak ada 4 tahun lebih. Itu udah dia 4 tahun itu dia udah mulai malas-malasan karena udah nggak semangat. 4 tahun dia cuma ngasih pakan doang guys. Bayangin 4 tahun dia masih bertahan di situ, udah lama. Giliran dia mau jual, tiba-tiba dia cek burung betinanya nggak ada, tak taunya ngeram. Dan dia tunggu, alhamdulillah langsung panen 4 waktu itu. Ada teman saya, lupa saya namanya, ada pernah diceritain dia. Dari situ semangat lagi dia, tumbuh semangatnya, dia tambah itu ternakan, dia tambah guys. Jadi buat motivasi rekan-rekan yang lain, kalau kita ngalami kegagalan jangan kita putus asa, tetap semangat. Jadi selama ini kan yang kita posting atau kita upload hanya ya sukanya aja kan, kita belum pernah upload tentang dukanya seperti apa. Jadi selama ini saya cuma upload ya saya lagi panen, alhamdulillah burung pada nelur semua, pada panen, pada netas ya kan. Tapi di situ saya menutupi kekurangannya. Jadi bukan berarti saya nggak pernah gagal dan berhasil terus, enggak. Saya pernah gagal 1 tahun nggak pernah produksi. Dan di sela-sela kita berhasil juga ya nggak semuanya mulus. Misalkan dari 6 kandang rem semua, mungkin yang berhasil 3 kandang, yang 3-nya entah tahu-tahu mati atau dibuang anaknya, atau dalam kita ngeloloh dapat seleksi alam mati satu persatu. Ya itu sih wajar, namanya juga makhluk hidup guys, namanya juga burung. Semua makhluk hidup kan yang bernyawa juga pasti akan mati kan gitu. Umur udah ada yang nentuin. Cuman kalau untuk burung kan, binatang ini kan peliharaan, apalagi buat usaha, ya kembali ke rezeki kita masing-masing guys. Yang penting saya pesan untuk semuanya tetap semangat. Apabila ada kendala silakan aja komen di channel saya. Kalian perlu masukan seperti apa, kalau saya bisa jawab pasti saya jawab, atau saya pernah ngalamin pasti saya akan ceritakan. Komen aja, mohon like-nya, mohon subscribe-nya ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Jadi sekali lagi saya pesan, jangan pernah patah semangat dan mudah menyerah. Tetap semangat dan optimis, karena nggak ada orang itu gagal kan itu. Kalau kita gagal kita harus ulangin, karena keberhasilan itu berawal dari kegagalan. Ya gimana kita mau bisa berhasil kalau kita nggak pernah mengalami kegagalan. Orang berhasil itu pasti pernah mengalami lika-liku, itu adalah sebuah ujian. Itu kegagalan itu awal dari keberhasilan. Jadi semua peternak itu nggak semuanya mulus, dia pernah ngalamin yang namanya gagal panen, nggak jadi, atau mabung semua satu ternakan. Ada banyak teman saya, ada yang 1 tahun 2 tahun burungnya mabung udah rapi, dia nggak jadi. Itu banyak faktor. Salah satunya dia nggak nyaman. Yang paling pertama, belum milik atau belum rezeki kita. Tetap kita semangat, rezeki sudah Allah atur guys. Jadi kalau kalian gagal dan berhasil, kalau kalian gagal itu jangan pesimis. Bukan berarti kalian sendiri yang gagal, semua orang juga pernah mengalami gagal. Kalau kita untuk breeding burung ini, yang penting kita semangat, kita sayangin, insya Allah rezeki akan ngikutin.
dia akan mau beranak pinak sendiri. Sayangin burung kalian, rawat, apa yang dia mau ikutin, tinggal kita nunggu hasilnya guys. Rezeki udah Allah tentukan. Oke, terima kasih sudah ngikutin video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.